Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah memasuki tingkat ke-8 Menara Wuki, Luo Feng terbang lama sebelum mendarat di pulau itu. Itu tampak gersang dan terpencil. Namun, di tanah ada banyak karakter kuno. Hah? Luo Feng melihatnya. Ada karakter sederhana bertuliskan, tingkat ke-8 adalah langkah terakhir menuju puncak. Amati ruang di sekitar Anda dan dapatkan satu teknik. Jika Anda berhasil, Anda akan mencapai tingkat ke-9 Menara Wuki. Jika Anda gagal, ingatan Anda akan dihapus dan Anda akan meninggalkan Menara Wuki. Setelah Luo Feng selesai membacanya, karakter kuno itu menghilang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling ke ruang. Karakter besar muncul di ruang sekitarnya. Masing-masing tampak seperti bintang, saling terhubung membentuk gambar. Tidak ada satu koma pun di antara karakter-karakter itu. Mereka semua terhubung. Dia tidak tahu di mana awalnya atau di mana akhirnya. Luo Feng berdiri di benua yang ditangguhkan dan mengamati sekelilingnya. Melihat sekeliling ruang hampa, saya bisa mendapatkan satu teknik rahasia. Dan setelah menguasainya, saya bisa memasuki tingkat ke-9. Jika saya gagal, semua ingatanku akan terhapus. Dan saya harus meninggalkan Menara Wuki. Luo Feng mengerutkan kening. Dia tidak tahu harus mulai dari mana. Dia melihat karakter yang tak terhitung jumlahnya tergantung di seluruh ruang hampa di sekitarnya. Untuk mengembangkan teknik rahasia ini, pertama-tama saya harus mengatur semua isinya. Tetapi saya tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Bagaimana saya akan membaginya menjadi beberapa fase? Jika saya tidak dapat membaginya menjadi beberapa fase, bagaimana saya akan memulai kultivasi? Luo Feng benar-benar frustasi. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, 9 hari telah berlalu. Bagaimana saya berkultivasi? Luo Feng masih bertanya-tanya. Dia melihat banyak karakter, masing-masing memancarkan sinar cahaya yang terkadang kuat, dan di lain waktu lemah. Itu seperti gulungan raksasa yang awal dan akhirnya terhubung. Itu disajikan tepat di depan Luo Feng. Tetapi dia tidak bisa mengerti apa-apa tentang itu. Apakah ini berarti saya harus berhenti di tingkat ke-8? Luo Feng sangat enggan. Berdengung, tiba-tiba Luo Feng yang telah mempelajari karakter, tiba-tiba menyaksikan semua karakter pada gulungan raksasa yang tergantung di ruang hampa menyala. Seketika, kesadarannya ditarik ke dalam gulungan. Pada saat itu, kesadarannya memasuki gulungan itu. Saat ini, Luo Feng berdiri di benua yang ditangguhkan. Itu tidak bergerak. Jauh di ruang hampa sekitarnya, di gulungan melingkar dengan karakter tak terhitung jumlahnya yang menyerupai bintang. Ada gelombang cahaya yang berkedip dan bersinar sesekali. Pada saat itu, mereka seolah-olah mengikuti ritme yang unik. Sesosok kabur terkondensasi muncul di dalam ruang hampa. Dia mengenakan jubah mewah yang mengelilinginya dengan sinar hitam. Sebagai bayangan kabur, dia berdiri di tengah ruang hampa, seolah-olah dia adalah inti dari seluruh dunia di tingkat ke-8. Memancarkan aura gangguan mutlak, dia melihat jauh ke kejauhan ke Luo Feng yang berdiri terpaku di tempatnya di miniatur benua tempat dia berada. Ini yang kedua, sosok hitam itu berbisik lembut. Yang sebelumnya, yang kesadarannya berhasil memasuki dunia gulungan dengan cepat gagal. Mari kita lihat, apakah yang ini bisa berhasil atau tidak. Mungkin aku telah meminta terlalu banyak. Dunia jinku mungkin sangat luas dan perkasa, tapi untuk memunculkan sosok luar biasa yang bisa mengembangkan teknik rahasia ini, mungkin itu terlalu tidak realistis. Tapi selain ini, apalagi yang bisa saya lakukan? Tubuh asliku telah dimusnahkan. Saya tidak punya pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Sosok sinar hitam itu meratap dengan tenang.
Di antara kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, ada keajaiban yang pasti akan lahir. Sosok hitam itu memandang Luo Feng dari jauh dengan ekspresi kerinduan yang sungguh-sungguh di wajahnya. Sementara itu, Luo Feng berdiri terpaku di tempatnya dengan sikap linglung. Kesadarannya sudah memasuki dunia gulungan. Di dunia gulungan, Luo Feng hanya bisa merasakan kesadarannya tertarik ke dunia ini. Itu adalah perasaan yang mirip dengan memasuki dunia virtual. Segalanya di hadapannya berubah, dan dia tiba di depan istana yang menjulang tinggi, yang memancarkan cahaya ungu samar. Istana ini dibangun di puncak pegunungan tinggi yang luas. Sekilas, istana yang menjulang tinggi itu seolah diselimuti awan. Saat ini, Luo Feng sudah bisa merasakan penindasan yang kuat. Dia berbalik untuk melihat kembali ke kejauhan. Dia tidak bisa melihat ujung pegunungan yang luas itu. Tempat apa ini? Aku baru saja melihat karakter-karakter itu di ruang hampa beberapa waktu yang lalu, dan kesadaranku ditarik secara paksa ke tempat ini. Gumam Luo Feng. Tempat ini tampak semakin misterius bagi Luo Feng. Masuk, masuk, masuk. Dari dalam pintu istana yang memancarkan cahaya ungu samar, suara isyarat bisa terdengar, menyebabkan Luo Feng langsung linglung. Bergerak seolah-olah keinginannya bukan miliknya sendiri. Dia segera berjalan menuju pintu istana dan memasuki kedalaman aula besar. Luo Feng tiba-tiba terbangun. Segera dia melihat sekeliling tempat itu. Saya sudah berada di dalam aula. Tanpa sadar dan tanpa sedikit pun kewaspadaan, saya ditarik ke bawah kendali. Perbedaan kekuatan ini terlalu besar. Ini adalah aula yang sangat indah. Di sisinya ada banyak pilar yang sangat indah, dan di setiap pilar ada ukiran berbagai gambar. Di kejauhan, beberapa dekorasi ditemukan di dinding. Semua ini memancarkan kekuatan penindas yang kuat. Luo Feng ingin melihat lebih dekat, tetapi tidak peduli bagaimana dia mencoba. Dia tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Bahkan tanah di bawah kakinya tidak jelas. Seolah-olah dia melihat segala sesuatu melalui kabut tebal. Seluruh aula tiba-tiba bergetar. Luo Feng segera berbalik, dan di dalam aula yang sama dia berada, seekor binatang muncul. Itu seluruhnya ditutupi dengan sisik hitam, dan tubuhnya menyerupai bentuk singa. Di dahinya ada tanduk ungu melengkung, dan kedua matanya dipenuhi cahaya ungu. Itu bisa dilihat berjalan di sekitar aula istana, dan kehadirannya menyebabkan seluruh aula bergetar. Kamu siapa? Luo Feng memandang binatang itu. Akulah teknik rahasianya sendiri, jawab binatang bertanduk ungu itu dengan bangga. Luo Feng tercengang. Teknik rahasia itu sendiri? Kenapa? Bahkan senjata bisa memiliki roh. Kenapa teknik rahasia tidak bisa memiliki roh? Binatang bertanduk ungu itu mendengus. Luo Feng tercengang. Kemudian dia menjadi liar dengan ekstasi. Ya Tuhan, sebenarnya teknik rahasia macam apa yang secara khusus membutuhkan roh dari teknik rahasia? Mungkinkah ini sesuatu yang diciptakan oleh Yang Mulia Raja Dewa? Luo Feng bergumam pada dirinya sendiri. Bahkan dari denyut nadi Sungai Duandong, hanya 3 generasi leluhur yang bisa mencapai ini. Menghadapi binatang bertanduk ungu ini, Luo Feng dengan patuh duduk di sampingnya dan mendengarkan. Agar kamu bisa memasuki dunia gulungan, kamu harus memiliki dasar yang kokoh. Namun, apakah kamu bisa mendapatkan teknik rahasia ini atau tidak, tergantung pada skillmu. Perhatikan baik-baik, kata binatang bertanduk ungu. Tanduk tajam binatang bertanduk ungu itu tiba-tiba menembakkan 4 berkas sinar cahaya. 4 sinar cahaya membombardir ke 4 arah berbeda di dalam aula, dan tiba-tiba 4 gulungan besar muncul di masing-masing dari 4 dinding di dalam aula secara bersamaan. Saat gulungan dibuka, karakter yang tak terhitung jumlahnya dapat dilihat pada gulungan. Namun 3 dari 4 gulungan berisi karakter yang diburamkan. Hanya 1 dari gulungan ini yang berbeda, dan yang itu tergantung di udara di depan pintu istana. Setiap karakter di gulungan itu sangat jelas,
Luo Feng bisa menyelesaikannya tanpa masalah. 4 gulungan ini di depan matamu adalah satu-satunya yang bisa kamu lihat dengan jelas. Ini adalah panduan penerimaan dari teknik rahasia, kata binatang bertanduk ungu itu. Panduan penerimaan dari teknik rahasia, gumam Luo Feng. Menguasai panduan penerimaan teknik rahasia secara alami berarti seseorang dapat menguasai teknik rahasia ini. Oleh karena itu, dia akan diterima dan dibimbing ke dalamnya. Teknik rahasia yang lebih kuat, bahkan untuk dewa ruang hampa sejati, dewa sejati abadi, atau seseorang yang lebih tinggi pangkatnya, semuanya masih harus melalui kultivasi. Saya hanyalah seorang ahli hukum, jadi saya pasti tidak akan bisa menguasai seluruh teknik rahasia sekarang. Jika saya bisa menguasai semuanya, maka itu berarti teknik rahasia ini tidak memiliki nilai sama sekali, pikir Luo Feng. Jadi, pentingnya tingkat ke-8 Menara Wuki adalah untuk menguasai panduan penerimaan dari teknik rahasia, dan setelah itu untuk sepenuhnya menginternalisasi teknik rahasia yang kuat ini ke dalam jiwanya sendiri. Setelah menghafalnya, seseorang akan dianggap berhasil. Jika panduan penerimaan teknik rahasia tidak pernah sepenuhnya dikuasai, maka hasilnya adalah kegagalan. Luo Feng dengan cepat memahami makna sebenarnya dari tingkat ke-8 Menara Wuki. Setelah menguasai panduan penerimaan teknik rahasia, dia akan bisa mendapatkan seluruh teknik rahasia. Setelah itu, dia akan bisa memasuki tingkat ke-9 Menara Wuki. Luo Feng mulai mengamati gulungan yang tergantung di depan pintu istana itu dengan sangat hati-hati. Di sisinya, binatang bertanduk ungu itu masih berbicara. Panduan penerimaan teknik rahasia ini sangat ketat. Para pembudidaya idealnya adalah ahli hukum. Dan untuk tingkat tertinggi, seseorang paling banyak bisa menjadi dewa sejati. Lebih tinggi dari itu, tidak mungkin mencapai sukses dalam kultivasi, kata binatang itu. Luo Feng memusatkan semua perhatiannya, membaca gambar teknik Nayin. Ada banyak sekali karakter pada gambar, tapi untungnya Luo Feng memiliki ingatan yang luar biasa, jadi dia bisa menghafal semua karakter secara instan dengan hanya satu tampilan. Nayin. Luo Feng merenungkan materi dari teknik itu dalam diam. Teknik Nayin ini sangat menuntut, kata binatang aneh bertanduk ungu itu. Sejak aku diciptakan oleh Tuanku, banyak sekali talenta yang tak terhitung jumlahnya telah mencoba mendapatkannya, tapi tidak ada yang pernah berhasil. Luo Feng melirik binatang aneh bertanduk ungu itu dan terkejut. Bakat yang tak terhitung jumlahnya. Adapun kamu mungkin akan gagal. Binatang aneh bertanduk ungu itu menatap Luo Feng. Luo Feng memusatkan semua perhatiannya pada gambar itu dan terus menganalisis dan merenungkannya. Dia segera mengetahui langkah-langkah rinci untuk latihan, dan segera setelah dia memahami semua prosedur, dia segera mulai berlatih. Binatang aneh bertanduk ungu itu sedikit terkejut. Dia mulai begitu saja tanpa tanda-tanda. Tapi aku yakin dia mungkin akan gagal pada akhirnya. Binatang buas itu menekuk kakinya dan berbaring di istana. Itu menundukkan kepalanya dan menunggu di samping Luo Feng. Begitu Luo Feng memulai pelatihan, seluruh tubuhnya dan semua tubuh yang dimilikinya semua tenggelam dalam teknik yang dia baca sebelumnya. Tubuh asli, tubuh binatang bertanduk emas, tubuh mosa, dan tubuh lautan terpencil, semuanya mulai berlatih. Di alam semesta asli, di wilayah rahasia utama wilayah manusia, lautan terpencil yang sangat besar tiba-tiba menjadi tenang, dan ada jejak cahaya putih yang berkilauan di seluruh lautan. Itu adalah api, masing-masing memancarkan cahaya putih tanpa pandang bulu. Pada saat yang sama, cahaya putih mengeluarkan guncangan mental yang ditingkatkan secara bertahap. Gelombang yang menembus lautan terpencil. Beberapa pejuang abadi dan penguasa sektor di pesawat luar angkasa yang terbang di atas lautan terpencil merasakan guncangan mental yang mengerikan menyapu mereka. Mereka semua langsung pingsan. Lautan terpencil sangat luas, dan itu adalah tempat paling penting di wilayah rahasia utama. Banyak master alam semesta dari aliansi Hong berkumpul di sini, dan dengan guncangan mental yang merembes dari lautan terpencil, banyak penguasa sektor, pejuang abadi, dan bahkan kesatria alam semesta pingsan.
Ini mengejutkan banyak makhluk agung di wilayah rahasia utama. Apa yang terjadi dengan tubuh lautan terpencil pemimpin gerombolan Bima Sakti? Mengapa ada cahaya putih di mana-mana? Guncangan tekadnya luar biasa, bahkan para kesatria alam semesta pun tidak bisa menahannya. Guncangan tekad yang kuat, bahkan aku merasa tertekan. Master alam semesta dari aliansi Hong berdiri di tepi lautan terpencil, menatap ke seberang perairan yang luas. Dari mana datangnya kejutan tekad itu? Master Gunung Es bertanya dengan cemberut. Saya tidak tahu, itu baru saja terjadi, kata seorang master alam semesta dari ras lain. Ada cahaya putih yang bersinar di mana-mana, di lautan terpencil, dan guncangan tekadnya menyebar. Bahkan para kesatria alam semesta tidak bisa menahannya. Semua orang tercengang, tapi tidak ada yang yakin apa yang telah terjadi. Mereka hanya bisa berspekulasi. Banyak master alam semesta dari aliansi Hong mengirimkan suara mereka. Pemimpin gerombolan Bima Sakti ada di dunia jin. Apakah dia mendapatkan beberapa teknik yang kuat di sana? Jadi dia berlatih saat ini. Tiba-tiba suatu makhluk muncul memberikan kekuatan tanpa akhir. Itu adalah pemimpin kota Primal Chaos. Dia adalah master tertinggi alam semesta. Jadi semua orang sangat menghormatinya. Sampaikan perintahku, pemimpin kota Primal Chaos berteriak. Singkirkan semua yang tidak sadarkan diri dan hentikan makhluk agung apapun untuk memasuki lautan terpencil. Ya, 8 master alam semesta menjawab perintah dari pemimpin kota Primal Chaos dan mereka segera pergi untuk membuat pengaturan. Pemimpin kota Primal Chaos sedang menatap lautan terpencil yang tak berujung. Dia tampak khawatir, tetapi dia segera menyembunyikannya. Apa yang terjadi pada Luo Feng? Aku mencoba mengirimkan suaraku kepadamu, tetapi kamu tidak menjawab sama sekali. Dari mana datangnya kejutan kekuatan itu? Pemimpin kota Primal Chaos khawatir. Wilayah rahasia Primal bukanlah satu-satunya tempat yang terpengaruh. Tanah suci Bima Sakti juga terperangkap dalam gelombang kejutan pikiran yang tidak pandang bulu. Di lantai 8 menara Wugi di dunia jin, Luo Feng berdiri diam di pulau terapung itu tanpa menggerakkan satu otot pun. Tubuhnya bermandikan cahaya putih. Gelombang guncangan pikiran terpancar dari tubuhnya, dan setiap jejak kekuatan dewa di tubuhnya ditutupi oleh gambar ukiran putih. Gambar-gambar itu menembus jejak kehidupan pada setiap potongan kekuatan dewa. Itu adalah ujian terakhir bagi jiwa, namun juga yang paling mendasar. Butuh waktu lama, setelah lebih dari 900 tahun, cahaya putih yang menyinari tubuh Luo Feng menjadi biru. Guncangan tekad di lautan terpencil melonjak. Beberapa master alam semesta yang menunggu di kejauhan merasa kesal. Hanya mereka yang memiliki jiwa yang kuat yang dapat menahannya dengan mudah. Namun yang biasa-biasa saja mengalami kesulitan untuk menahannya. Apa yang terjadi? Mengapa guncangan tekad tumbuh lebih kuat? Di ruang lantai 8 menara Wugi, dikelilingi oleh cahaya hitam dan mengenakan jubah kerajaan yang mewah, memandang Luo Feng yang berdiri di kejauhan. Dia sudah memasuki fase 2. Makhluk dalam cahaya hitam itu mengguncang tubuhnya, matanya berkilau karena kegembiraan. Sebuah bakat lahir di dunia jin, bahkan aku tidak menyangka ini. Gambaran itu tersebar luas, banyak bakat yang tak tertandingi yang masuk ke dalam gambar. Namun, hanya sedikit yang bisa mencapai fase 2. Bisakah dia berhasil? Dia harusnya bisa. Makhluk berbaju hitam itu tampak cemas dan khawatir. Di dalam dunia gulungan, binatang aneh bertanduk ungu itu awalnya menundukkan kepalanya, tetapi sekarang memandang Luo Feng yang sedang berlatih dengan kagum. Dia berhasil memasuki fase kedua. Ada 3 fase dalam teknik Nayin, dan dia memasuki fase 2. Sejak aku lahir, banyak bakat dari semua kekuatan datang sebelumnya. Beberapa memiliki warisan yang tak ternilai, dan beberapa menerima pelatihan luar biasa sejak lahir. Namun jumlah dari mereka yang bisa melewati fase 1 ke fase 2 kurang dari 50 orang. Siapa anak ini? Dari mana asalnya? Apakah dia bakat tertinggi yang dibudidayakan oleh Raja Dewa Jin? Kata makhluk itu. Hari-hari berlalu, Luo Feng tidak tahu apa yang telah dia sebabkan. Rasa sakit, penyiksaan, penderitaan mendalam.
Kata-kata itu menggambarkan bagaimana perasaan Luo Feng. Dia tahu bahwa teknik Nayin memiliki 3 fase setelah dia mulai berkultivasi. Fase pertama mudah baginya, tetapi setelah dia melampaui fase kedua, setiap inci jejak hidupnya mulai mengalami siksaan terparah di dunia. Itu seperti jarum yang menembus setiap inci jejak hidupnya, atau seperti dijatuhkan ke tanah api unggun. Itu sama menyakitkan saat menara bintang mengenalinya sebagai tuannya. Untungnya, Luo Feng jauh lebih kuat daripada sebelumnya ketika menara bintang mengenalinya sebagai tuannya. Jadi dia bisa menahan rasa sakit di jejak hidupnya. Namun, jika jejak kehidupan itu sendiri tidak dapat menahan rasa sakit dan rusak, Luo Feng akan mati. Terlepas dari itu, dia sudah berlatih, jadi tidak ada jalan untuk mundur. Ini sudah fase 2. Binatang aneh bertanduk ungu itu sedang menonton. Coba saja masuk fase 3. Kamu akan mati jika kamu gagal pada tahap itu. Namun jika Anda berhasil, Anda akan menjadi yang kedua setelah Raja Dewa Dunia Jin. Binatang aneh bertanduk ungu itu menantikannya. Takdirnya adalah menemukan pewaris yang cocok. Setelah pewaris ditemukan, roh teknik akan menghilang. Makhluk dalam cahaya hitam menatap Luo Feng di ruang lantai 8. Memasuki fase 3. Hanya sekitar 10 talenta yang pernah memasuki fase 3 dari semua kekuatan yang digabungkan. Hanya 3 dari mereka yang selamat, sementara yang lainnya mati. Fase pertama dan kedua aman. Namun ketika seseorang memasuki fase 3, mereka akan berhasil atau mati. Tentu saja ada banyak cara untuk bertahan hidup di peradaban kuno. Namun, tubuh asliku sudah mati, jadi aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan hidupmu. Jika kamu bisa selamat dari fase 3, bersyukurlah. Jika kamu tidak bisa, ya sudahlah. Cahaya hitam itu hanya menggelengkan kepalanya. 300 tahun setelah cahaya biru muncul di wilayah rahasia utama wilayah manusia, tiba-tiba cahaya biru menjadi ungu, dan cahaya ungu terhubung membentuk gambar ukiran kuno raksasa yang misterius. Kejutan pikiran dari lautan terpencil melonjak. Sebagian besar master alam semesta di aliansi Hong pingsan dan jatuh. Hanya 2 master alam semesta yang tetap sadar. Seluruh manusia tercengang. Guncangan tekad yang menyebar tanpa pandang bulu dari pemimpin gerombolan Bima Sakti membuat 37 dari 39 master alam semesta pingsan, dan hanya Master Voi Thomas dan Master Bu Huan yang masih terjaga. Seluruh aliansi Hong tercengang dan keterkejutannya telah melampaui batas. Jika itu terkonsentrasi, itu akan mengerikan. Apakah itu berarti guncangan tekad dari pemimpin gerombolan Bima Sakti bisa menghabisi hampir semua master alam semesta? Bahkan para master tertinggi alam semesta mungkin menderita kerugian jika mereka tidak cukup berhati-hati. Para senior aliansi Hong semua sangat senang. Pemimpin kota Primal Chaos memberi perintah tegas. Tak seorang pun di aliansi Hong diizinkan membocorkan berita ini. Hanya master alam semesta di aliansi Hong yang bisa mengetahuinya, dan jika ada yang berani membocorkan berita, dia akan diperlakukan sebagai pengkhianat. Tanah suci Bima Sakti dan wilayah rahasia utama dijaga ketat. Semuanya disembunyikan. Meskipun banyak penguasa sektor dan pejuang abadi telah kehilangan kesadaran, mereka tidak tahu betapa hebatnya kejutan tekad Luo Feng. Pemimpin kota Primal Chaos berdiri di lautan terpencil yang tak berujung, melihat ke jauh dan berpikir, Luo Feng, kamu harus kembali dengan selamat, tidak peduli apapun yang terjadi. Dia mengerti bahwa tidak mudah untuk menjadi sangat terampil. Dapat disimpulkan bahwa Luo Feng mungkin dalam bahaya besar karena dia benar-benar terputus dari dunia luar. Di lantai 8 menara Wuki di dunia Jin, cahaya ungu menyinari tubuh Dewa Luo Feng. Gambar ungu raksasa tertanam di setiap jejak kekuatan dewanya. Guncangan tekad menyebar kemana-mana. Tahap 3, dia telah memasuki fase 3. Hanya satu makhluk di dunia Jin yang memasuki level 8. Namun dia langsung gagal setelah percobaan pertama. Aku tidak pernah menyangka keajaiban seperti itu akan terjadi di dunia Jin. Seorang ahli hukum memasuki fase 3. Dia hanya satu langkah lagi dari kesuksesan akhir. Jika dia berhasil,
Aku telah menunggu momen ini untuk waktu yang tak terbatas. Makhluk hitam tidak bisa menahan kegembiraan, namun dia juga cemas. Jangan sampai gagal. Ini fase terakhir. Jangan sampai gagal. Sebuah keajaiban telah terjadi. Apakah akan ada yang kedua? Dia mengerti bahwa kemungkinan makhluk di dunia jin berhasil hampir nol. Tapi sekarang keajaiban sedang terjadi. Di dalam dunia gulungan, binatang aneh bertanduk ungu itu memandang Luo Feng. Bisa dikatakan bahwa ahli hukum ini sedang mengalami mimpi buruk. Ini adalah intinya. Tuanku menciptakan teknik ini, dan itu sangat menuntut jiwa. Jika kamu tidak bisa mencapai garis bawah, kamu akan mati. Bocah. Binatang aneh bertanduk ungu itu menjadi cemas. Tolong pertahankan, teruskan. Jika kamu bisa melampaui ini, kamu akan dibawa ke dunia baru. Waktu berlalu, dan selama latihan Luo Feng dalam teknik Nayin, khususnya pada fase ketiga, dia merasa jiwanya sedang dihancurkan. Itu hampir dimusnahkan, namun ketika dia tidak bisa menahannya lagi, jiwanya berubah sedikit. Selama fase ketiga, jiwanya dapat beradaptasi dengan cepat setiap kali mencapai batas. Jiwa Luo Feng sedang dihancurkan. Di bawah teknik Nayin, dia dengan cepat beradaptasi dan merasa jauh lebih santai melawan penderitaan yang dia rasakan di awal. Sangat nyaman, pikir Luo Feng, yang mulai menikmati latihan fase ketiga. Setelah 90 tahun berlatih, semuanya selesai. Luo Feng membuka matanya sambil tersenyum. Dia merasa sangat nyaman. Binatang aneh bertanduk ungu itu berbaring tepat di depan Luo Feng. Wajah raksasanya mengejutkan Luo Feng ketika dia membuka matanya. Roh teknik, apa yang kamu lakukan? Luo Feng mundur 2 langkah. Binatang aneh bertanduk ungu itu menatap Luo Feng dan berbisik. Aku hanya ingin melihat dari mana kamu berasal. Bagaimana kamu berhasil? Tapi tidak peduli, selamat. Kamu memenuhi syarat untuk mempraktikkan teknik yang dibuat oleh tuanku. Binatang aneh bertanduk ungu itu menyeringai. Siapa tuanmu? Tanya Luo Feng. Dengarkan baik-baik, kata binatang aneh bertanduk ungu itu. Meskipun tuanku tidak tahu siapa kamu, dia memberimu teknik. Ingat nama tuanku. Tuanku dipanggil Yuan. Dia adalah makhluk tertinggi sejati yang tidak terikat oleh kekuatan apapun. Yuan, Luo Feng mengingat namanya. Oke, kamu sudah menyelesaikan teknik Nayin dan kamu memenuhi semua persyaratan. Kamu memenuhi syarat untuk mendapatkan teknik hebat yang diciptakan oleh tuanku. Binatang aneh bertanduk ungu itu menghela nafas. Aku sudah hidup lama sekali dan sekarang akhirnya aku bisa kembali ke teknik itu sendiri. Seluruh tubuh binatang aneh bertanduk ungu itu hancur menjadi cahaya, membanjiri pikiran Luo Feng. Pegunungan informasi disuntikan ke otak Luo Feng. Di ruang lantai 8 Menara Wuki, makhluk hitam melihat sekeliling dengan cemas. Sudah hampir 90 tahun, tetapi dia akhirnya lega ketika cahaya di sekitar Luo Feng layu dan karakter binatang di ruang angkasa bergegas menuju Luo Feng. Aku layak sekarang, kata makhluk berbaju hitam itu, lalu di atas senyum dan menghilang. Luo Feng adalah satu-satunya yang tersisa di Pulau Terapung. Dia berdiri di sana, diam. Setelah sekian lama, dia membuka matanya. Di lantai 8. Luo Feng melihat sekeliling. Karakter sudah menghilang dari ruang di sekitarnya. Setelah mengetahui informasinya, Luo Feng segera mengerti bahwa karakter-karakter itu tertulis di tubuhnya. Yuan. Luo Feng mengingat informasi tentang teknik yang baru saja dia dapatkan, dan dia tidak bisa tidak mengagumi makhluk itu. Teknik itu disebut teknik Li Yuan. Itu adalah nama yang biasa-biasa saja, namun itu milik makhluk tertinggi dalam peradaban kuno. Teknik Li Yuan juga merupakan teknik jiwa, tapi sangat berbeda dari teknik mata dewa. Teknik mata dewa relatif lebih rendah dan berguna untuk dewa sejati, dewa ruang hampa sejati, dan dewa sejati abadi. Adapun teknik Li Yuan itu bisa membuat raja dewa menjadi gila. Itu adalah teknik yang luar biasa. Tiba-tiba sebuah pilar jatuh dan menutupi Luo Feng. Kemudian dia menghilang dari lantai 8 Menara Wuki. Luo Feng tiba di tingkat ke-9.
itu berarti dia berhasil. Dia akan mendapatkan Dewa Wuki dan disegel. Luo Feng berdiri di istana persegi. Ada batan kuno di dinding yang memiliki gaya khusus yang unik untuk dunia jin. Ini adalah lantai 9 menara Wuki. Mata Luo Feng berbinar. Selain disegel dan memancarkan Dewa Wuki, tujuan Luo Feng lainnya adalah mempelajari rahasia yang tersembunyi di balik semua ini. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari area sunyi di depannya. Masuklah! Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.